Hari ini kuliah terakhir Arista ya? Iya Bapak, pertemuan terakhir. Alhamdulillah. Kita tidak ada jam kosong ya. Iya Bapak. Kalau mata kuliah lain, ada yang jam kosong asinkronus gitu? Ada Bapak kalau asinkronus. Dikirim materi gitu ya? Iya. Ya. Nah, kita yang 6 kali pertemuan terakhir diskusi, nggak mungkin asinkronus. Dan sekarang pertemuan terakhir nggak mungkin juga asinkronus ya. Baik, bisa kita mulai semua ya. Baik, semuanya bisa kita mulai ya. Bisa Bapak. Oke, saya minta semua yang tidak ada kendala untuk menghidupkan kameranya. Karena materi ini menurut hemat saya cukup penting dan nanti menuntun kalian semua untuk kepentingan mendalami ilmu administrasi lebih lanjut. Ya. Sekali lagi saya minta anak-anakku sekalian yang tidak ada kendala untuk menghidupkan kameranya. Saya mau share screen kok nggak bisa ya Arista? Oh iya sebentar Bapak. Karena di sini host disable partisipan screen sharing. Sudah Bapak, bisa dicoba. Saya. Oke, terima kasih. Anak-anakku sekalian, salah satu topik yang seringkali diulas dalam public administration adalah birokrasi. Dan salah satu topik yang sering diungkap dalam public administration adalah reform atau reformasi. Bahkan kita pernah di Indonesia terjadi reform di tahun 98. Karena itu kita bahas mengenai makna reform dan sekaligus mengenai birokrasi. Dua hal ini yang saya kira menutup perkuliahan pada semester ini. Pertama, anak-anakku sekalian, ketika disebut birokrasi, pada dasarnya bukan hanya organisasi pemerintah, tetapi birokrasi juga termasuk organisasi non-pemerintah. Misalnya business administration, misalnya perusahaan negara, misalnya juga perusahaan swasta skala besar, itu juga disebut birokrasi. Jadi inti dari birokrasi itu adalah organisasi skala besar. Big organization. Cuma seringkali kita mengatakan yang dimaksud birokrasi itu pemerintah. Tetapi sebetulnya dalam konsep birokrasi, organisasi skala besar, entah itu pemerintah, entah itu swasta, ketika organisasi itu berskala besar,
maka disebut dengan birokrasi. Persyaratannya pertama adalah terjadi division of labor. Ada pembagian kerja. Yang disebut division of labor, pembagian kerja ini adalah menyangkut struktur sebuah birokrasi yang terdiferensiasi. Berarti terdiferensiasi dalam membagi kerjanya. Mulai dari top level, manager level, operasional level, bagian-bagian, itu yang disebut division of labor. Yang kedua, setiap pembagian kerja itu disertai dengan well-defined authority. Berarti ada kewenangan yang didefinisikan secara jelas. Atau bahasa birokrasi disebut di Indonesia setelah pembagian kerja adalah adanya tugas pokok dan fungsi. Tupoksi dalam istilah birokrasinya adalah well-defined authority. Yang ketiga adalah adanya formalisasi, high formalism. Nah, tidak informal tapi formal. Ya. Misalnya cerminan kita kuliah sekarang pakai baju yang pantas, itu bagian dari formalism. Dalam birokrasi juga menyangkut time, menyangkut behavior, menyangkut disposition, selalu ada formalisasi. Kemudian yang keempat adalah impersonal nature, memiliki sifat tidak personal, ketidakberpihakan pada seseorang, berarti berlaku secara umum. Ya, meskipun anak-anakku sekalian seringkali juga aparatur birokrasi itu personal. Ada nepotis, ada kolusi, bahkan ada corruption yang biasanya diikuti oleh nepotisme dan collusion. Ketika terjadi nepotisme dan collusion, pada dasarnya mengingkari prinsip impersonal nature ini. Yang kedua, employment atau kepegawaian atau ketenagakerjaan decision based on merits. Berarti akan ada sistem merita, akan ada sistem berdasarkan keahlian atau transparansi. Nah, lawan dari merit, anak-anakku sekalian, adalah spoil. Spoil, merit system itu berdasarkan objektivitas, spoil system itu berdasarkan collusion. Nah, aturan resminya, definisi dari employment decision adalah based on merit. Career tracks atau jenjang karir for employees. Jadi setiap pekerja itu memiliki career tracks. Ya. Biasanya kalau di pegawai negeri, ya kalau di dosen dari asisten ahli, lektor kepala, kemudian guru besar. Kalau di jabatan birokrasi, penata muda tingkat 1, kemudian dari penata muda tingkat 1, pembina utama madya, dan seterusnya. Nah, terjadi career tracks. Sekarang juga di perusahaan swasta juga sudah terjadi career tracks. Dari misalnya staf ke asisten manajer, ke manajer, ke senior manajer, dan seterusnya. Era career tracks. Nah,
distinct separation of members, organizational and personal life. Nah, terjadi pemisahan antara anggota organisasi sebagai anggota organisasi dan kehidupan personal. Ya, mungkin bisa di antara saudara atau suami istri ketika di kantor, maka organization members. Kendati di rumah sebetulnya suami istri, sehingga terpisah antara ketika bertindak sebagai organization member organizational, dan bertindak sebagai personal life. Ini prinsip dari birokrasi. Anak-anakku sekalian, pada setiap tingkatan memiliki tujuan dan budaya organisasi. So, there are level of bureaucracy. Nah, yang tinggi biasanya di policy level. Policy level kalau di Pemda misalnya Bupati, DPRD, Wakil Bupati, policy level. Kalau di tingkat nasional, misalnya Presiden, kemudian DPR, policy level. Kemudian di bawah policy level ada managerial level. Managerial level adalah misalnya di Pemda, kepala dinas, kepala badan, camat, kepala kantor, manajerial. Kalau di pusat, misalnya menteri, ketua lembaga non-kementerian, kemudian jabatan-jabatan mengenai sekretariat negara, managerial level. Nah, di bawah managerial level ada operational level. Operational level, level operator. Nah, kalau di Pemda, misalnya ada bidang, ada subbidang, ada bagian, subbagian, itu operational level. Nah, nanti kalau kalian bekerja di birokrasi, biasanya diawali dulu di operasional. Nah, setelah operasional, meniti karirnya, nanti lama-lama bisa di manajerial. Di swasta misalnya, pertama sebagai operators, setelah operators, kemudian berkarir terus, karir tracks tadi, setelah operator, mungkin bisa jadi nanti menjadi asisten manager. Setelah asisten manager, bisa manager. Setelah manager, bisa senior manager. Setelah senior manager, bisa ke policy level. Bisa direksi, akhirnya bisa pimpinan perusahaan. Itu mengenai level of birokrasi. Nah, yang perlu dipahami anak-anakku sekalian, lihat panah merah itu. Prinsipnya antara policy level dengan operational level dan managerial level itu perlu perilaku keseimbangan. Itu yang saya pernah katakan di administration. Administration not only art, tapi not only science, tapi administration science and art. Ilmu dan seni. Administration not only decision, but administration adalah decision and policy. Administrasi bukan hanya keputusan, tetapi administrasi adalah menyangkut kebijakan. Administrasi bukan hanya menyangkut formalism, tetapi kadang-kadang juga art menyangkut informalism. Nah, ini anak-anakku sekalian, tergambar dari perilaku keseimbangan ini. Misalnya, dalam hal kemenangan, tadi terjadi
distribution of authority. Berarti akan ada desentralisasi, akan ada pelimpahan wewenang. Tetapi selain dilimpahkan kewenangan itu, juga harus desentralisasikan. Berarti harus seorang pimpinan harus paham kapan sentralisasi, kapan desentralisasi menyangkut kewenangan. Kewenangan perlu didistribusikan ke bawahan, tetapi seorang pimpinan juga harus paham kapan kewenangan itu dipusatkan. So there are balances between centralization and decentralization. Nah, lalu keseimbangan yang kedua adalah differentiation. Diferensiasi itu dalam hal pembagian kerja. Kalau centralization, decentralization dalam hal kewenangan authority. Tapi kalau differentiation and integration ini dalam hal pembagian kerja. Pekerjaan salah satunya adalah didiferensiasi, dibagi. Tetapi pekerjaan sekaligus harus disatukan. Misalnya seorang sekretaris daerah harus bisa mendiferensiasi pekerjaan, membagi pekerjaan kepada kepala dinas, kepada kepala badan, kepada kantor, tetapi sekretaris daerah juga sekaligus harus bisa mengintegrasikan mengenai pekerjaan itu. Nah, kemudian keseimbangan yang berikutnya adalah generalization and specialization. Spesialisasi adalah dalam hal kompetensi dan keterampilan. Semakin ke bawah, semakin spesial. Sehingga seorang pimpinan harus menguasai generalisasi. Nah, kalau di fakultas misalnya, operational level spesialisasi, dosen pada mata kuliahnya masing-masing, tetapi digeneralisasikan oleh jurusan, digeneralisasikan oleh pembantu dekan 1, digeneralisasikan oleh dekan. Jadi ada spesialisasi ke bawah dan generalisasi. Kapan dispesialisasi? Tentu di semua birokrasi ada spesialisasi. Karena itu pimpinan di policy level seyogianya juga paham mengenai spesialisasi sekaligus mampu menggeneralisasikan. Ketika saya menjadi dosen, maka spesialisasi. Tapi ketika saya menjadi PD1, maka menggeneralisasi. Ketika staf, maka spesialisasi. Tapi ketika menjadi kepala dinas, manajer berarti semakin general. Semakin ke atas, sekda semakin general. Begitu. Berikutnya adalah dependensi. Dependensi itu ketergantungan. Operasional, manajerial, tergantung pada policy. Tetapi dalam batas-batas tertentu, juga di level operasional, di level manajerial, harus diberi independensi. Harus diberi kebebasan. Kebebasan satu pihak, tetapi ketergantungan di lain pihak. Jadi ini keseimbangan. Sebagai gambaran anak-anakku sekalian, ya kalau dalam rumah tangga, ya istri, suami perlu diberi independensi, perlu diberi kebebasan. Tetapi sekaligus karena sebagai rumah tangga harus saling tergantung, dependensi. Nah, di dalam organisasi, birokrasi juga begitu. Anak buah harus diberi kebebasan, independensi untuk memutuskan segala sesuatunya sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. Tetapi anak buah tidak begitu, bisa dilepas seenaknya, harus diberi ketergantungan. Kadang-kadang di bawahnya juga balances antara formalisme dan informalisme. Nah, perilaku formal itu penting, tetapi kalau
berperilaku terus-menerus formal, bisa jadi kalian juga jenuh. Misalnya saya mengajar, tidak pernah ada gurunya, formal terus, kadang-kadang membuat suasana jenuh. Kalian punya pacar, pacarnya terlalu formal, juga jenuh. Perlu keseimbangan antara formal dan informal. Jadi ini yang mencerminkan anak-anakku sekalian, karir dalam birokrasi itu bisa terjaga sebaik-baiknya kalau pejabatnya, birokratnya, itu senantiasa bisa memelihara balances ini. Kapan dia formal, kapan informal. Kapan independen, kapan dependent. Kapan specialization, kapan generalization. Kapan differentiation, kapan integration. Jadi ini adalah sebuah keseimbangan yang nanti kalian ke depan kalau menjadi pemimpin harus bisa menyeimbangkan ini. Kalau pemimpin perilakunya formal terus, organisasi juga menjadi tidak efisien. Kalau diberi independensi terus, tidak ada tanggung jawab, nanti juga tidak fokus. Kalau spesial terus, tapi tidak paham generalisasi juga kurang bagus. Demikian seterusnya, why in the level of birokrasi must be there balances. Ini ya anak-anakku sekalian. Selanjutnya ini, kita membahas mengenai reform. Inti reform adalah gagasan-gagasan baru. Apply new ideas. Jadi kalau disebut reform, reformasi, itu adalah penggunaan gagasan-gagasan baru. Apply new idea and combination of ideas atau gagasan-gagasan sebelumnya secara sengaja untuk memperbaiki sistem. Karena itu anak-anakku sekalian, reform itu sangat dekat dengan innovation. Jadi satu pihak adalah perlu gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan baru menyangkut teknologi, itulah yang disebut innovation. Penggunaan gagasan-gagasan baru secara sengaja untuk memperbaiki sistem administrasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga ide dasarnya adalah apply new ideas and combination of ideas, atau memperbaiki ide-ide atau gagasan-gagasan yang sudah ada di dalam birokrasi untuk mencapai tujuan. Apply for new idea tadi, penerapan gagasan-gagasan baru tadi memiliki 3 variabel anak-anakku sekalian. Pertama, the nature of reform. Sifat dari reformasinya, kandungannya, kompleksitasnya, tingkat kemanfaatannya. Ketika kandungannya besar, 98, skala nasional, itu maka nature of reformnya adalah national level. Nature of reformnya adalah nation state, negara dan bangsa. Nah, sangat kompleksitasnya tinggi. Kemanfaatannya apa? Kemanfaatannya mewujudkan sistem pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, yang lebih accountable, yang lebih dynamic, sehingga there are first of variable reform adalah the nature of reform. Reform itu harus dimulai dari pimpinan. Karena itu disebut dengan istilah reform agent, agen reformasi. Nah, pimpinan
Karakteristik agen reformasi termasuk kepemimpinan dan kondisi sosial politik. Berarti reformasi itu harus didukung oleh kepemimpinan, kondisi sosial, kondisi politik. Reform juga tergantung dari variabel environment. Lingkungan sosial dan lingkungan politiknya harus juga mendukung. Sehingga ada 3 variabel anak-anakku sekalian. Variabel kepemimpinan, variabel lingkungan sosial dan politik, variabel kondisi sosial dan politik. Environmental, condition, dan leadership. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia atau di konsep Asia atau di internasional, dikenal adanya there are 4 strategy of reform. Pertama adalah comprehensive strategi. Reformasi, ide-ide baru, mengakomodir ide lama. Kalau comprehensive strategi itu didukung 3 variabel tadi. Kepemimpinan yang kuat, lingkungan sosial yang kuat, kemudian struktur politik juga kuat. Sekali lagi, disebut dengan istilah komprehensif, maka leadership kuat, lingkungan sosial kuat, dan lingkungan kuat, dan sosial politik kuat. Kalau lemah di antaranya, maka disebut selektif atau incremental strategi. Mungkin pimpinannya kuat, tapi tidak didukung oleh lingkungan sosial dan struktur politik. Misalnya ketika di zaman kemerdekaan, Presiden Soekarno kuat, kemudian lingkungan sosial, rakyat semua mendukung, struktur politik bersatu padu, sehingga terjadi kemerdekaan pada tahun 45. Tetapi selanjutnya kepemimpinan Pak Presiden Soekarno kuat, tetapi lingkungan sosial kuat, tetapi struktur politik tidak mendukung. Karena itu terjadi dekret presiden, bahkan terjadi pergantian dari orde lama dan orde baru, maka perlu adanya reform secara selektif. Nah, kuatnya kepemimpinan tidak didukung oleh lingkungan sosial dan struktur politik. Atau sebaliknya anak-anakku sekalian, bisa terjadi kepemimpinannya lemah. Indonesia pernah terjadi ketika krisis, pemimpinnya lemah, dan struktur sosial maupun lingkungan sosial maupun struktur politik kuat. Maka reform diperlukan secara selektif. Nah, yang berbahaya anak-anakku sekalian, kalau kepemimpinannya lemah, lingkungan sosial lemah, struktur politik lemah. No strategi alternatif. Nah, ini sebuah tatanan pemerintahan, birokrasi, idealnya adalah komprehensif strategi for reform. Ide baru diikuti oleh semua elemen, baik lingkungan sosial maupun struktur politik. Tetapi bisa terjadi pimpinannya lemah, lingkungan sosial dan struktur politiknya harus mendukung. Jangan sampai terjadi no strategi alternatif. Ini salah satu yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, ini yang pernah kalian presentasikan.
mendefinisikan public administration di kuliah-kuliah awal, ya, bahwa public administration seen as complement of purposes toward organization effort of others. Comprise activities required to mobilize organization, memobilisasi organisasi and human resource. Nah, ini anak-anakku sekalian, dalam definisi administration ini tidak hanya menyangkut human resource, bisa human resource public organization, bisa human resource private organization. Ini kalau salah satu kelompok kita pernah mendefinisikan ini. Dan mobilize organization ini atau human resource ini bisa to translate political statement, policy determine into program and project. Jadi baik organisasi publik, organisasi private dengan dukungan human resource-nya itu terimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Ini yang pernah kalian presentasikan konsepnya dari McKinsey. To permit MLMs to translate ideas into action that ultimately enhance the lives of people. Jadi MLMs ini adalah jabaran dari policy level, managerial level, operational level, translate ideas. Translate ideas inilah yang bermakna reform. Nah, definisi tadi ini pernah sudah disampaikan oleh salah satu kelompok di dalam diskusi ini, yang akhirnya membandingkan antara public sector dan private sector. Nanti ujung-ujung dari definisi ini, anak-anakku sekalian, sampai pada konsep governance. Kita lihat. Dari definisi ini kemudian kalian juga sudah pernah mendefinisikan apa perbedaan public administration and business administration. Apa perbedaan antara public sector dan private sector? Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa dari konsep government bergerak menjadi konsep governance. McKinsey tidak sampai membedakan government dan governance, tapi ini bisa ditindaklanjuti oleh konsep-konsep setelah itu. Misalnya Osborne dan Kepler, Osborne dan Plastrik, dan seterusnya. Ketika public administration, standar yang digunakan untuk menilai manajemen publik adalah kepentingan publik. Public administration, public organization, dasarnya adalah kepentingan masyarakat. Sedangkan manajemen swasta, basisnya adalah keuntungan yang diperoleh. Profit making. Kalau public organization, service making. Administrasi publik harus tetap berada dalam batas-batas untuk memperoleh dan memelihara akuntabilitas. Akuntabilitas dari kepentingan publik atau kepentingan rakyat. Manajemen swasta tidak memiliki kendala mendasar akuntability karena basisnya adalah pada profit oriented. Nah, ini definisi yang pembeda yang pernah kalian presentasikan. Tapi sebelum ini, anak-anakku sekalian, perlu saya berikan buku pembanding. Dari bukunya Bruce McCallum mengenai Public Service Manager. Dibedakan oleh Bruce McCallum antara administrasi publik dan administrasi bisnis. Antara public organization dan private organization. Nah,
Yang perlu saya sampaikan mengapa pembeda ini perlu. Pada akhirnya harus ada interchange. Harus ada nilai yang saling mengisi. Misalnya goal oriented, tujuannya. Public organization adalah service. Business organization atau private organization adalah profit. Dua nilai ini perlu interchange. Misalnya, anak-anakku sekalian, kalau kita lihat ada rumah sakit. Rumah sakit swasta berorientasi pada profit. Rumah sakit pemerintah berorientasi pada layanan. Tetapi rumah sakit pemerintah juga harus mencari keuntungan untuk agar rumah sakit itu terus tumbuh. Berarti rumah sakit pemerintah pun harus punya visi untuk profit making. Sebaliknya, rumah sakit swasta berorientasi pada keuntungan. Kendati demikian, tidak mungkin mengabaikan orang sakit yang memang seharusnya ditolong. Berarti rumah sakit swasta pun harus mengedepankan pula service making. Perusahaan pemerintah, misalnya, service making. Tetapi perusahaan swasta tidak mungkin tidak memperhatikan services karena berada di tengah-tengah masyarakat. Karena itu misalnya perusahaan tambang ada CSR, social corporate CSR, corporate social responsibility. Begitu seterusnya dua nilai ini saling terkait. Nah, dalam public organization bahwa tanggung jawab itu pada stakeholders, pada kepala bidang, pada kepala dinas pada sekretaris daerah kepada bupati, bupati kepada DPRD. Itu adalah DPRD kepada rakyat, stakeholders, accountability. Tetapi kalau organisasi swasta ke shareholders pemegang saham. Nah, mengapa di organisasi swasta kalau ada penyimpangan terhadap karyawan, keputusan cepat bisa diambil. Karena langsung accountability-nya pada shareholders. Tetapi kalau pegawai pemerintah, tanggung jawabnya pada stakeholders, berjenjang. Nah, karena itu nilai-nilai shareholders juga perlu diakomodir di public organization. Public administration, rekrutmennya dulu banyak yang spoil. Kekeluargaan, tesnya jelek masuk, kemudian nilainya tidak bagus masuk, kemudian masuk menjadi ASN bayar, spoil. Sedangkan di swasta cenderung merit system, lebih terbuka, lebih transparan, sesuai kebutuhan. Tetapi kemudian di organisasi pemerintah sekarang memperbaiki diri. Ada TKD, tes kemampuan dasar, ada tes kemampuan bidang, dari spoil mengadopsi merit. Tetapi di swasta ada kalanya juga mengakomodir penduduk lokal untuk menjadi pegawainya. Mengadopsi juga spoil system. Koordinasi di organisasi publik lebih lengkap. Ada koordinasi mengumpul, koordinasi berantai, koordinasi timbal balik. Tetapi kalau di organisasi bisnis, koordinasi itu hanya mengumpul dan sekuensial. Koordinasi mengumpul dan berjenjang. Tidak ada timbal balik. Karena itu di swasta
patuh pada atasan itu wajib. Itu kedua nilai itu harus saling mengisi anak-anakku sekalian. Nah, promosi, promotion and remuneration, ya. Kalau di pegawai pemerintah, ya, tentu subjectivity. Kadang-kadang yang rajin, yang malas, ya, gajinya sama. Kadang-kadang yang malas dipromosi, yang rajin tidak dipromosi. Ini tentu subjectivity. Swasta tentu objectivity. Nilai-nilai objectivity harus juga masuk di sektor pemerintah. Begitu sebaliknya. Ini yang dikemukakan oleh Bruce McCallum. Kemudian di antara kelompok ini pernah menyampaikan ini. McKinney dan Howard, kelompok berapa dulu? Dan mungkin kalian ingat, ya, membandingkan antara major purpose. Tujuan utamanya, public administration, service making, and constituent preference. Ini kelompok berapa dulu yang menyajikan ini? Berarti layanan dan kepentingan publik. Sementara business administration, private sector adalah profit making and growth. Yang bisa diukur dari bagaimana keuntungan dan tumbuh. Tetapi di public organization mengenai memiliki constraint. Nah, McKinney dan Howard menegaskan mengenai constraint sebagai salah satu variabel. Influence of law and politics. Organisasi pemerintah publik itu sangat dipengaruhi oleh aspek hukum dan politik. Sedangkan di organisasi bisnis, hukum itu bersifat mengatur, regulation, tetapi constraint di sektor bisnis itu adalah market, aspek pasarnya. Nah, karena itu dua constraint ini harus saling interchange. McKinney dan Howard mengatakan, maka aspek law, aspek politics itu perlu fleksibel. Inilah mengapa Presiden Republik Indonesia sekarang memangkas melalui Undang-Undang Cipta Kerja supaya pengaruh law itu tidak terlalu dipolitisir. Meskipun sekarang Undang-Undang Cipta Kerja sedang digagalkan oleh MK, tetapi bisa diperbaiki secara bertahap. Financial base. Nah, kalau organisasi pemerintah itu dasar keuangannya adalah dari loan, dari pinjaman, ya, luar negeri, dari pajak, fragmented, dipisah-pisah, mana loan, mana tax, dan untuk penganggarannya selalu politicized. Karena itu anak-anakku sekalian, di setiap organisasi pemerintah, setiap awal tahun itu ada penetapan anggaran. Politicized. Tetapi kalau di bisnis adalah finansial, keuntungan, keuangan, itu diperoleh dari result from investment. Hasil dari sebuah investasi dan integrated. Tidak fragmented, tidak terpisah, tapi diintegrasikan. Hasil dari investasi, hasil dari pemasaran, hasil dari jaringan permodalan, maka itu adalah financial base-nya. Managing personnel, merit system, and political appointed. Ada pegawai yang diangkat, ada pegawai yang dipilih kalau di birokrasi pemerintah. Kalau di swasta, dasarnya adalah qualifications and sometimes nepotism.
Kadang-kadang memang di swasta nepotisme keluarga itu dimungkinkan. Tetapi managing personal keduanya itu perlu saling dikaitkan. Mengukur efektivitasnya. Kalau organisasi pemerintah, efektivitas didasarkan pada legitimasi. Tetapi kalau swasta, efektivitas didasarkan kepada net of sales and net profit. Efektif jika pemasarannya berhasil, efektif jika keuntungannya tinggi. Ini yang antara interchange antara public and business administration. Baik anak-anakku sekalian, beberapa slide saya lanjutkan. Nah, ini anak-anakku sekalian, ada organisasi kita yang murni pemerintah, tetapi harus bekerja sama dengan sektor swasta. Dalam definisi public administration yang pernah saya sampaikan, mengatur dan mengurus regulatory and services function. Kalau mengatur dan mengurusnya oleh pemerintah, inilah yang disebut governmental. Tetapi kalau mengaturnya oleh pemerintah, tapi mengurusnya oleh swasta, inilah yang disebut market. Berarti ketika ekonomi semua ditangani oleh pemerintah, itu governmental. Tapi ketika ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar, itu yang disebut market. Nah, kajian ini anak-anakku sekalian ada di mata kuliah privatization. Privatization itu mengaturnya oleh pemerintah, tapi mengurusnya bisa diserahkan pada swasta. Anak-anakku sekalian, ada beberapa variasi. Di bawah governmental ini intergovernmental. Ketika intergovernmental, mengaturnya oleh pemerintah. Tapi mengurusnya bisa kerjasama antar daerah. Misalnya pendidikan, perguruan tinggi ditangani oleh pusat. Pendidikan SMA ditangani provinsi. Pendidikan SD, SMP ditangani oleh kabupaten kota. Ini intergovernmental. Tapi bisa jadi pendidikan diatur oleh pemerintah, tapi swasta diberi kebebasan. Itu yang disebut voluntary services. Layanan sukarela. Saya yakin ya di antara beberapa kalian ini dulu lulusan SD ataupun SMP swasta. Misalnya SD Islam, SMP Islam, SD Katolik, SMP Katolik. Itu adalah voluntary services. Tapi mungkin di antara kalian juga lulusan SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, itu intergovernmental. Mengaturnya oleh pemerintah, mengurusnya antar pemerintahan. Kalau voluntary services, mengaturnya oleh pemerintah, mengurusnya bisa layanan yang bersifat sukarela. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, mengaturnya pemerintah, tapi mengurusnya swasta. Misalnya membangun jembatan, terjadi kontrak. Mengaturnya pemerintah, sumber biaya pemerintah,
tetapi mengurusnya adalah swasta. Ada yang swastanya kuat dalam bentuk voucher. Voucher ini kalau di sini adalah by government regulatory services by private sector. Nah, bisa jadi berikutnya adalah grant, hutang, loan, bantuan. Nah, bantuan yang diperoleh dari loan. Kalau di pemerintah ada yang disebut dana APBN, lalu dibantukan oleh dana alokasi umum, grant, dana alokasi khusus, grant. Nah, ini yang semakin ke bawah, semakin swasta. Franchise, license by private, tetapi bisa didistribusikan untuk publik. Bisa partnership, kerjasama antara swasta dan masyarakat yang nanti bergerak ke. Nah, intinya inilah anak-anakku sekalian, variasi-variasi mengenai government function. Function of government adalah regulatory and services. Semua regulatorinya by government, tetapi servicesnya bisa antara ini. Antara device sampai intergovernmental ini. Nah, ini mengapa perjalanan public administration bisa dari government ke governance. Ketika murni government disebut governmental. Tetapi ketika menjadi governance, maka terjadi alternatif. Mungkin kontrak, mungkin grant, mungkin franchise, mungkin partnership, mungkin voucher, mungkin voluntary, mungkin device. Ini semua adalah alternatif governance. Kita bisa melihat selanjutnya ini anak-anakku sekalian. Tulisan yang sangat monumental membedakan government dan governance ini adalah Osborne dan Gebler. Kemudian dari Osborne dan Gebler berkembang menjadi Alifa Rasman. Ketika Alifa Rasman, governance itu bisa pada lokal, bisa pada regional, bisa nasional, bahkan global, mengikuti kemajuan teknologi informasi atau disebut sound governance. Kalau birokrasi ini, berarti anak-anakku sekalian, mengatur dan mengurusnya itu oleh pemerintah. Tapi kalau governance, mengaturnya oleh pemerintah, mengurusnya bisa antara tadi intergovernmental sampai device tadi. Berarti pemerintah adalah steering, hanya mengarahkan daripada menangani semua. Memberdayakan berbagai pihak daripada melayani semua. Empowering rather than services. Memberikan kompetisi antara rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, sekolah swasta, sekolah pemerintah, daripada monopoli. Karena itu, mengapa di SD, SMP, itu swasta yang favorit? Karena competition. Tetapi di desa-desa adalah monopoli. Nah, ini mission driven, nah, digerakkan oleh misi. Kalau birokrasi rule driven, didasarkan pada aturan. Nah, funding outcome, bahwa pendapatan itu sangat tergantung
kepada aktivitasnya. Budgeting input, kalau di pemerintah tergantung pada masuknya. Ada APBN, dana dari DAU, dana dari DAK, sementara harus diarahkan bagaimana menggali sumber pendapatan daerah yang tinggi. Customer driven, sesuai dengan keinginan masyarakat. Birokrasi driven, birokrasi memberikan detail mengenai petunjuk-petunjuknya. Demikian seterusnya, mengaturnya tidak lagi oleh birokrasi sepenuhnya, berarti shifting from government to governance. Kalau kita amati lebih detail ini anak-anakku sekalian, perjalanan public administration ini. Pertama adalah government di sini. Sebelum ini adalah government. Setelah government, governance. Tata kelola pemerintahan yang baik. Good government. Setelah itu sound governance. Tata kelola pemerintahan berbasis nilai-nilai lokal, memperhatikan aspek lokal. Terus governance bergerak ke adaptive governance. Tata kelola pemerintahan yang adaptif sehingga mampu dengan cepat merespon perubahan lingkungan. Yang saya sebut tadi dengan reform. Ya. Berarti from government to governance to sound to adaptive atau yang disebut dengan istilah tadi reform. Yang berkembang seterusnya adalah smart governance. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Bahkan terus bergerak menjadi kolaboratif governance. Siapa tahu di antara kalian nanti mengambil skripsi mengenai kolaboratif governance. Bagaimana kerjasama antar berbagai aktor dalam tata kelola pemerintahan. Bisa jadi di sini melibatkan aktor swasta, aktor masyarakat, aktor media, aktor perguruan tinggi untuk melakukan secara kolaboratif. Nah, yang terbaru anak-anakku sekalian adalah dynamic governance. Thinking ahead. Berarti harus berpikir ke depan birokrasi. Thinking again berarti harus kembali melakukan kajian yang sudah dilakukan. Istilah reformnya tadi adalah new ideas atau ide yang diperbarui dari ide-ide yang lama. Thinking again and thinking ahead menggabungkan antara berpikir ke depan dengan berpikir yang sudah ada. Itu yang disebut dengan thinking across. Jadi anak-anakku sekalian, ini perjalanan konsep governance. Dari government, good governance, sound governance, adaptive governance, smart governance, collaborative governance, bahkan sampai dynamic governance. Kira-kira kalau kalian nanti akan meneliti, bisa. Smart governance berarti penggunaan teknologi informasi. Adaptive governance berarti akan menunjuk bagaimana perkembangan peran pemerintah dalam mengatur dan mengurus secara adaptif. Demikian seterusnya. Kemudian ada konsep yang baru lagi dalam public administration disebut dengan agile governance. Ini sekedar saya perkenalkan supaya nanti kalian tidak asing. Why agile governance? Adalah agility at the business level demands capability such as flexibility, responsiveness, and adaptability. Berarti dari nilai-nilai publik dan nilai-nilai bisnis tadi harus terjadi saling terkait.
Agility implies an action or methods of nimbleness, fluidity, flexibility, or adaptiveness. Demikian prinsipnya adalah antara sektor publik dan sektor private itu harus bisa bergerak fleksibel untuk mewujudkan dynamic governance. Prinsipnya adalah ini. Customer need sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai customer. Better position the customer for success. Berarti harus ada perhatian terhadap masyarakat untuk menuju kepada keberhasilan. Deliver change frequency. Harus memberikan layanan sebaik-baiknya. Hand in hand with business users. Berarti melibatkan sektor swasta. Individuals motivated to succeed. Berarti bagaimana dukungan individu atau masyarakat. Face-to-face conversation with the team. Perlunya pengembangan tim. Perlunya penggunaan software. Perlunya sustainable development. Perlunya technical quality and good design. Perlunya simplicity untuk penyederhanaannya. Perlunya team improve, design and production, dan yang terakhir, regularly reflect on how to improve the process. Harus dynamic. Itu tadi yang saya katakan anak-anakku sekalian, bergerak dari governance, good governance, adaptive governance, dynamic governance, kemudian sampai kepada yang terakhir, agile atau dynamic governance itu sendiri. Saya kira itu anak-anakku sekalian materi pada sore hari ini. Nanti akan saya share sebagai bentuk rangkuman dari rangkaian kuliah kita yang sudah kita lakukan. Saya tutup dengan konsep bureaucratic and administrative reform ini. Saya kira demikian kuliah pada sore hari ini sebagai rangkuman dari diskusi panjang yang kita lakukan, membandingkan antara publik dan private, bergerak dari public administration, membedakan dengan business administration, lalu sampai pada paradigma yang terakhir adalah governance dari Nicholas Henry, dan saya petakan tadi dari government, good governance, sound governance, adaptive governance, smart governance, sampai kemudian dynamic governance dengan konsep agile tadi. Demikian anak-anakku sekalian, ya saya jelaskan kurang lebih 1 jam, saya ingin merangkum semuanya supaya Anda menerima PIAP ini utuh untuk menuju mata kuliah public administration yang lebih spesifik. Tetapi bingkainya adalah itu. From government to governance until dynamic governance. Barangkali ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Adit. Soal ini level of birokrasi. Jadi saya itu pernah dengar bahwa untuk apa ya, untuk naik dari kayak naik ke atas posisinya itu di sektor swasta itu lebih cepat daripada di sektor pemerintah. Nah itu apakah benar Bapak seperti itu atau? Ya. Itu tadi yang saya katakan, Mas Adit. Pembeda dari sisi accountability. Kalau accountability di public sector tadi saya katakan di stakeholders.
Berarti stakeholders dari operator, ya, dari staf, perhatikan Adit, dari staf, kemudian ke subbag, ke bagian, itu lama. Bahkan Adit 4 tahunan. Dari staf ke bagian, ke staf, ke subbagian, ke bagian, dari bagian baru menuju kepada asisten itu lama. Kalau di dinas, dari staf ke subbidang, ke bidang, ke kepala dinas, itu lama 4 tahun. Itu mengapa akuntabilitasnya adalah stakeholders. Staf ke subbagian, subbagian ke bagian, bagian ke sekretariat, terus jenjangnya. Kalau di swasta, itu ke shareholders. Shareholders berarti dasarnya adalah kompetensi. Ya, kompetensi. Karena itu kalau di swasta itu bisa Mas Adit pindah kerja dari berbagai tempat, pindah kerja ke tempat lain, berarti promosinya naik. Sebagai gambaran, ada salah satu anak saya yang kerjanya di startup. Posisinya sekarang sudah senior manager. Setelah pindah berkali-kali, tetapi perpindahan ke perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain berarti meningkat kompetensinya. Jadi pernah dari Red Doors, Prudential, ke Red Doors, dari Red Doors pindah lagi sampai sekarang misalnya terus. Jadi perpindahan itu adalah bermakna kenaikan karirnya. Benar, di public sector karir track itu lebih lambat dibanding private sector. Kecuali Mas Adit, kalau tadi kan saya jelaskan, menurut McKinney itu bahwa karir politik dalam birokrasi itu bisa karena diangkat, appointed, bisa jadi elected. Kalau Mas Adit pengen karir yang loncat, mungkin mencalonkan menjadi anggota DPR. Itu adalah election. Nanti dari anggota DPR punya nama, kemudian langsung menjadi kepala daerah. Karirnya Bu Dewanti Rumpoko, karirnya Pak Sutiaji, itu tidak melalui birokrasi, tapi karirnya melalui political election. Bisa jadi nanti Mas Adit saya doakan karir melalui political election-nya melompat. Tapi kalau dirintis, Mas Adit menjadi staf, dari staf ke kasubag 4 tahun, dari kasubag menjadi kabag, kalau lancar 4 tahun, kalau tidak lancar 8 tahun, sudah 12 tahun, 12 tahun baru kabag, dari kabag mungkin menjadi kasubdin, terus saya merintis dari dosen pernah menjadi KPS, dari KPS pernah menjadi PD1, dari PD1 pernah menjadi dekan. Tapi kalau fungsional, sekarang bisa melompat Mas Adi. Ketika risetnya banyak, jurnalnya banyak, ya. Dari dosen muda, dari asisten ahli, bisa lektor langsung guru besar. Nah, kalau guru besar yang saya rintis, itu kan mulai dari bawah yang kira-kira saya guru besar itu di usia 48 tahun, ya berarti itu lompatan yang menurut karir dosen sudah sangat baik. Nah, karena itu silakan nanti Mas Adit bisa memilih. Kalau di jalur struktural, lancarnya 4 tahunan. Tapi di jalur fungsional, ya karena basisnya adalah shareholder tadi, bisa lebih cepat. Sekarang banyak guru besar yang masih muda-muda,
banyak karir di pemerintahan yang muda-muda, tetapi dasarnya adalah dasar fungsional tadi. Di Bapeda, di Bappenas, ada jabatan fungsional perencana. Jadi masuk Bappenas sebagai staf, tetapi setelah itu dia mengikuti diklat pendidikan ke luar negeri atas dana Bappenas, kemudian kembali dari luar negeri sudah menjadi senior planners, sudah menjadi perencana senior. Ini benar sinyalemen Mas Adit bahwa di swasta karir lebih cepat. Tentu karir yang didasarkan pada skill dan kompetensi. Di swasta pun kalau karir dan kompetensinya tidak bagus, juga tidak akan naik-naik. Sebagai gambaran, pernah Direktur Air Asia itu lulusan VIA dari administrasi bisnis yang masih muda. Sekarang direkturnya direkturnya jaminan asuransi tenaga kerja itu dari lulusan administrasi publik. Kalau yang jalur political appointee itu diantaranya wali kota Blitar, wakil gubernur DKI, itu dari political appointee. Pak Jarod itu political appointee. Ada juga yang karirnya melalui urutan jenjang birokrasi. Misalnya ada Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu alumni administrasi publik. Meniti karirnya memang lebih lambat, tapi karirnya pasti. Kalau swasta harus meniti karirnya penuh dengan kompetisi. Demikian Mas Adit, silahkan nanti pilihan setelah lulus, apakah mau kerja di private organization atau public organization. Kalau prinsip saya, sepanjang kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan orang lain, public organization atau private organization tidak masalah. Anak saya yang sulung kerja di startup juga meniti karirnya dengan baik. Anak saya yang kedua, ketiga mungkin melalui public organization juga tidak masalah. Kalian semua juga begitu. Tidak harus anaknya seperti orang tuanya. Kalau saya harus meminta anak-anak saya semua menjadi guru besar, ya kira-kira ya tidak milenial. Pilihan anak-anak milenial tidak lagi begitu. Tapi yang penting berkarya, dari berkarya itu pilihannya public organization atau private organization. Please you choose about that. Silakan, masih ada? Silakan, masih ada? Asai? Mohon maaf Pak, suara saya ada nggak? Izin bertanya. Ada yang lain? Rafli? Belum ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan yang lain. Arista? Belum, Bapak. Oke. Kalau tidak ada anak-anakku sekalian, kuliahnya sampai di sini. Nanti bahan UAS-nya adalah materi-materi dari diskusi kita, kemudian setelah UTS ya, plus kuliah pada sore hari ini. Kalau yang materi-materi ketika UTS, itu kan yang sudah digunakan untuk UTS. Dari setelah UTS kan diskusi dari McKinney ini, mulai dari pemahaman public administration, pembeda tadi public and private, kemudian saya tambah dengan makna reform, saya tambah dengan tadi makna mengenai pergeseran dari government to governance, itu materi yang kita gunakan UAS. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, demikian anak-anakku sekalian, kuliah pada semester ini. Setelah ini, materi tadi akan saya share melalui grup, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau selama 1 semester ada yang tidak berkenan. Memang saya tidak memanfaatkan untuk asinkronus, saya terus sinkronus dengan harapan bahwa karena core kalian itu adalah public administration, maka kalian harus menguasai benar mengenai public administration. Tidak ada harapan selain itu, karena itu kuliah kita tidak pernah kosong, mungkin kadang-kadang kalian jenuh, tetapi inilah prinsip bahwa kalau kita bisa mengungkap segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, nanti juga akan bermanfaat sebaik-baiknya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kuliah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.